lelaki yang dirindukan surga tema kita ya. Nah baik, ini pertanyaannya mungkin hampir sama yang tadi ya. Bagaimana caranya kita menjadi lelaki yang diidamkan di dunia dan dirindukan surga sehingga akhirnya bisa membawa keluarga ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Guruku Kiai silakan. Baik, Bang Ali, Kiai Syam, Kiai Maulana, lelaki yang diidamkan di dunia maupun di akhirat untuk keluarga agar masuk ke dalam surga. Di sini ada tafakur, tadabbur dan tasyakur pemirsa. Yang pertama subut ainudujul akidah. Yang kedua lelaki yang subut ainudujul akli. Yang ketiga lelaki subut ainudujul nafsi. Yang keempat ada lelaki yang subut ainudujul ijtimai. Jadi kemantapan ideologi akidahnya itu tinggi. Iman takwanya akhlaknya mulia. Yang kedua lelaki yang diidamkan oleh keluarga, dia memantapkan akal, rasio, pola pikir, pisu analisa, daya intelektual yang tinggi. Dan yang ketiga, lelaki yang idaman adalah lelaki yang kuat tahan daripada jiwanya. Masya Allah, dan kembali hanya kepada Allah. Baru yang keempat adalah subut ainudujul ijtimai. Lelaki yang memantapkan sosial, jiwa bermasyarakat. Dan di situ akan menjadi hamba yang paripurna, lahiriah baik, batiniah baik untuk mencapai ridha Allah. Dan insya Allah surah Fusilat Kaisam itu ayat 30 juga menetapkan, memberikan satu ilustrasi juga buat hamba Allah. Dan Allah menjadikan surga buatnya, terutama ahli surga, keluarga yang baik, iman dan istiqomah. Mudah-mudahan berkah dunia akhirat. Ya demikian. Masya Allah, terima kasih Kiai. Guru Syam ada yang ingin tambahkan? Dalam riwayat disebutkan seandainya ada seorang anak yang lahir di surga, lalu tumbuh remaja di surga, besar di surga, bermain dengan orang-orang surga, lalu dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi ini setelah dirawat, dibesarkan dan dilahirkan di surga, maka kata riwayat dialah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu warda. Siapa Ammar bin Yasir ini? Ammar bin Yasir adalah seorang pemuda sederhana yang ibunya menjadi syuhada pertama, orang yang syahid pertama dalam Islam, bernama Sumayyah. Bapaknya bernama Yasir. Mereka mendapatkan siksaan dari orang-orang kafir pada saat itu, tapi mereka menjaga keimanannya. Artinya kita hidup di tahun 2024 ini, 1446 Hijriah ini, menghadapi ujian yang banyak selama kita mampu menjaga keimanan kita. Kita mampu menjaga raditu billahi robba wabil islami dina, aturan-aturan yang ada dalam agama Islam, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, menjadikan Rasulullah sebagai contoh teladan kita dan mengikutinya, maka insya Allah ini yang menyebabkan kita dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Masya Allah. Kiai Maulana silakan. Lelaki yang dirindukan surga, dalam sebuah hadis disebutkan al jannatu, mohon maaf, surga itu merindukan 4 golongan. Talil Quran, wa apizilizan, wa mutimil jihan, wa sahibi pisah di Ramadan. Ternyata dari 4 ini tim Islam itu menyabarkan untuk secara kekeluargaan dalam al ini suami. Siapakah itu? Yang rajin, yang talil Quran, yang rajin baca Quran, yang menjaga lidahnya, dan yang suka memberi makan orang yang lapar, dan berpuasa pada bulan suci Ramadan. Maka dari sini kita bisa belajar, surga itu tidak jauh. Surga itu ada di dekat kita. Jikalau kita mau, bagi para suami, laksanakanlah kewajiban kita sebagai seorang suami dalam hal menafkahi, dalam hal melindungi, dalam hal mendidik keluarga. Dari sini juga kita bisa belajar bahwa sebenarnya kita insya Allah mudah masuk surga lewat jalur kekeluargaan. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih jamaah yang sudah hadir dan pemirsa di rumah. Semangat ya. Selamat beraktivitas. Jamaah. Alhamdulillah.